kita menyambungkan aja ke part 2 di kisah Tanah Jawa. Baik, di part ini Batara Karang atau BK itu sering disebut-sebut ya. Mereka itu lanjut ke lantai 2. Nah, Om Hao tuh di lantai 2 itu sudah kasih peringatan kan, kalau ada yang berdarah apapun itu, atau kesenggol atau tangan, kaki apa, sebaiknya tim langsung keluar gitu kan, keluar dari situ. Nah, di sana itu karena banyak sosok yang meminta darah. Nah, mereka itu lanjut ke kamar mandi waktu itu kan, kamar mandi lantai 2. Dan ini mulai nih. Jadi mereka ketemu Holedi, itu bule Belanda, namanya I. Jadi dan dengan pasangannya orang pribumi juga mereka punya cerita kisah percintaan mereka yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak ya, dari keluarga yang perempuan dan laki-laki tidak disetujui kisah cinta mereka, lalu mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka di sebuah jembatan yang terkenal di Jogja. Nah, Holedi ini memilih Sarah Wijayanto sebagai mediator, dan kekasihnya yang orang pribumi itu memilih Om Hao sebagai mediator. Nah, pasangan yang suicide ini seperti rasanya tuh ketemu lagi di dunia lain gitu loh. Sudah lama mereka nggak ketemu, dan mereka berdua mungkin sudah lama nggak ketemu kan ya setelah kejadian itu. Nah, tapi mereka tetap saling mencintai begitu, dengan harapan kalau mereka suicide, kisah cinta mereka itu akan lanjut di surga, lanjut di alam baka. Tapi ternyata mereka salah, dan mereka malah gak jelas di situ. Jadi mereka itu kayak ngambang antara menunggu saatnya untuk ke surga atau ke neraka gitu, atau mengambang aja di situ, di mana, di lantai dimanapun mereka ada di tempatnya, dan kebetulan tempatnya di situ ada gitu. Mereka di sana mereka menyesal, mereka melakukan kesalahan yang besar begitu ya. Itu pelajaran buat kita semua ya, apabila kita itu semua sedang dalam masalah, bahwa suicide itu bukan suatu solusi gitu. Nah, Om Hao dan Sarah di sesi ini itu saya sukanya mereka itu kelihatan chemistry sebagai pasangan gitu kan, karena yang satunya menjadi cewek, yang satunya menjadi cowoknya gitu kan. Mereka kelihatan banget chemistry-nya, dan mereka terlihat sering bergandengan tangan, sering menyentuh, menjaga satu sama lain begitu ya, seperti layaknya pasangan gitu. Romantis sih. Nah, saya juga bisa merasakan kisah cinta terlarang antara mereka berdua, antara orang Belanda itu dan orang pribumi, lewat mediasi mereka berdua. Saya bisa merasakannya. Selama mereka berjalan jadi ini keluar dari apa namanya, I dan orang pribumi tadi, jadi mereka kan Om Hao, tim dan juga Sarah itu kan juga jalan dari arah ujung ke ujung, ke sana ke sini gitu kan. Jadi selama perjalanan mereka itu terdengar seperti pecahan kaca, terinjak kayu, pokoknya suara-suara itu tuh kayak background sendiri, suara-suara itu tuh kayak menggaung gitu di ruangan gitu. Nah, di lantai 2 ini Om Hao itu bercerita tentang BK ya kan, yang ada di situ, dan segala fenomenanya di lembaga keuangan. Nah, BK itu apa? Ya tadi yang sempat saya ceploskan tadi, dan kalian juga harus nonton makanya gitu. Nah, Om Hao juga bercanda nih, waktu itu sempat bercanda. Jadi kalau katanya BK itu giginya, taringnya tuh gede, kayak sedotan boba. Gede-gede gitu. Nah, katanya sih BK itu adalah sosok penguasa di sana. Gitu. Jadi dia punya banyak sekali budak di gedung itu. Ada juga fenomena di sana itu ya, di institusi perbankan keuangan itu biasanya teman makan teman begitu. Dan saya sendiri pernah menemui hal seperti itu. Jadi memang menurut saya hal yang biasa sih kalau yang di perbankan ya memang, dan juga tidak hanya perbankan tapi di lembaga keuangan itu memang sering sekali, karena tipis banget kan, karena itu uang gitu. Jadi siapa sih manusia yang tidak suka dengan uang gitu kan. Gitu sih, prinsipnya seperti itu aja sih. Apa namanya, mau makan teman dengan cara seperti itu, kalau kalian juga punya
ada rasa iri, dengki, serakah dengan teman-teman pekerja, coworkers kalian, itu sebaiknya kalian hati-hati. Jadi segera hal seperti itu segera ditekan ya, jangan sampai itu menjadi menguasai pikiran kalian. Nantinya kalian mungkin siapa tahu itu udah celah buat mereka ya kan, makhluk yang seperti itu. Jadi mereka seperti apa ya, memberikan jalan untuk mereka begitu. Nah, akhirnya kalian makan teman dengan cara seperti itu. Kalau begitu kalian siap-siap menjadi budaknya BK. Gitu ya. Katanya Om Hao sih BK itu tergantung, jadi bisa positif atau bisa negatif, tergantung bagaimana orang ngasih di situ gitu sih. Nah, di sini ada tukang gambarnya di MS itu Mas Wisnu, itu diundang untuk gambar si I ini lewat Sarah ya, lewat Sarah Wijayanto. Nah, seru sih ini, keren abis. Jadi kalian harus nonton karena memang ini romantis banget. Saya pun bisa merasakannya begitu. Dan saran saya sih kalau kalian menonton, jadi cari waktu yang pas, jadi dimana kalian tidak ke-distract macam-macam hal, dan juga kalian juga tidak diinterupsi dengan berbagai macam apa yang harus kalian lakukan, kalian selesaikan begitu. Jadi kalau bisa free begitu, jadi ikuti dari awal sampai akhir, itu menarik banget gitu. Lanjut ke YouTube-nya, ke DMS Diary Misteri Sarah di lantai 3 dan basement begitu. Jadi kalau tadi yang Om Hao kan lantai 1 dan lantai 2, kalau yang DMS di lantai 3 dan basement gitu. Nah, di channel ini saya merasakan perbedaan sih. Ya kan, saya kan Javanica. Jadi ini pertama kalinya saya nonton DMS. Jadi di sana saya melihat perbedaan gimana kameramennya ambil angle, bagaimana editnya, terus ambil gambar, terus cara penyajian di channel mereka, openingnya seperti apa begitu. Nah, pengalaman baru sih buat saya itu. Jadi di channel ini beda banget, jelas gitu. Terus bercandaannya juga banyak gitu, karena kalau di KTJ memang bercandanya cuman tergantung Om Hao aja. Kalau misalnya Om Hao bikin kelucuan ya pasti ketawa, tapi kalau di sini gitu bercandaannya memang banyak gitu. Jadi mereka, walaupun mereka lagi in horror situation, mereka tuh nggak segan menambahkan efek-efek musik lucu gitu. Nah, saya sempat kaget sih waktu mereka menambahkan efek musik lucu-lucuan itu tuh seperti memecah kehororan, jadi breaking the ice. Terus ada background horor juga, jadi kalau pas mereka ngomong-ngomong gitu, jadi ada background horornya, jadi suasana agak terbawa begitu. Nah, tapi mereka tetap menyajikan ini semua dengan sangat baik gitu sih. Ya, mereka punya style sendiri, nggak bisa sih disamain dengan KTJ. Ya, kalau DMS sih lebih ke penelusuran ya, pengungkapan sosok gitu ya. Koreksi saya bila saya salah, maaf buat Saradik ya. Terus kalau KTJ sih lebih ke cerita-cerita kejawen masa lalu, bagaimana apa yang terjadi di Pulau Jawa masa lalu, terus kerajaan-kerajaan masa lalu, seperti itu sih. Karena kali ini di part 3 itu dengan tim DMS, jadi yang namanya beda, bukan Mas Genta lagi, tapi ada Bang Fadi dan Mas Wisnu gitu ya. Nah, jadi begitu pertama kali mereka sampai di lantai 3, Fadi itu langsung goyang-goyang. Dia katanya sih goyang-goyang, terus dia nggak tenang, deg-degan gitu kan, terus berujung mual-mual muntah gitu. Dan juga ada satu tim DMS yang juga mual dan muntah gitu. Nah, Om Hao bilang sih, jadi di situ di bangunan itu mereka itu hanya diberikan waktu 1,5 jam. Jadi kalau lebih dari itu mereka bisa sesak nafas dan banyak macam hal gitu. Kalau menurut saya kalau uji nyali di situ bisa mampus sampai pagi ya kan. Nah, mereka melanjutkan penelusuran di lantai 3. Mereka sukanya tuh kamar mandi loh. Heran kan ya. Emang ya kamar mandi itu tempat yang lembab gitu ya. Mungkin banyak yang suka menghinggap di situ, hal-hal aneh itu gitu loh. Nah, saya juga lihat nih aneh nih, kameramen DMS tuh orangnya tuh sudah putus urat takutnya. Namanya kalau nggak salah tuh Aji ya. Dia tuh kalau ngambil gambar tuh yang penting dia ambil gambar angle-nya aja. Jadi begitu pintu kamar mandi dibuka, dia langsung berani aja masuk terus ngambil mukanya Sarah tuh dari depan gitu. Wah, ini gila nih orang nih. Gila sumpah. Dia masuk gitu langsung, yang penting dia dapat shoot angle yang depan muka gitu loh. Disuruh masuk tempat horor aja dia masuk aja gitu. Nah, kalau yang Wisnu ini orangnya kalem,
Terus kalem banget deh, nggak banyak ngomong, tapi sekali dia ngomong dia langsung bisa ngelihat hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi dia harus salaman gitu, salaman salaman gitu, jadi biar bisa transfer energi mungkin kali ya. Nah kalau Fadi Iskandar ya namanya kalau nggak salah ya. Orangnya modern sih, dia kekinian banget sih, dan dia orang itu penasaran abis gitu, menurut saya loh ya. Dia pengen tahu aja, pengen belajar, pengen tambah ilmu gitu, dan dia nggak ada takut-takutnya gitu. Nah di sini Demian juga muncul. Nah kata Om Hao itu di lantai, di kata Om Hao itu kan gedung tuh cuma ada 3 lantai. Tapi kata Om Hao itu sebenarnya ada lantai atas lagi, lantai tapi tidak kelihatan, tak kasat mata gitu, karena lantai atas itu ada lantai 4. Katanya lantai 4 ya, you know lah, lantai 4 itu kan katanya artinya apa gitu kan ya, tahu sendiri. Lantai imajiner katanya gitu, buat tempat mereka di sana gitu. Jadi kalau katanya ada yang kecelakaan, ada yang apa, larinya ke situ dia gitu. Dan juga di saat itu kita Sarah kemasukan orang yang kena susuk gitu loh. Jadi saya merasakan gitu ya, korban pemakai susuk gitu, ngeri gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen mempercantik diri ya, caranya kita cara ngomong, cara berpikir, cara bertindak secara positif gitu ya. Kalau pengen yang hal-hal yang lain yang tidak seharusnya, terus kalian pakai susuk menjadi cantik, menjadi harum, menjadi wangi, padahal aslinya nggak kayak gitu loh. Kalian dibantu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi ya hati-hati aja, kalian bisa kalau mati bisa nggak tahu kemana, ya kan, bisa ngambang gitu di situ. Jadi hati-hati, jangan aneh-aneh ya, jangan ngadi. Nah ini yang tadi ya, sosok D itu ya, Mbak D itu yang dari lantai 2 itu masuk lagi ke Sarah gitu, di lantai 3 masuk lagi. Terus katanya ada sosok juga kepala manusia tapi badannya ular, ada sepasang di lantai 3 itu yang perempuan, yang di basement itu yang laki-laki katanya gitu sih. Terus setelah dari itu mereka menuju ke ruangan sebelah ya, dari kamar mandi itu mereka ke ruangan sebelah, itu katanya banyak yang sudah menunggu untuk dipinang orang-orang gitu, yang pengen pesugihan. Nah dia cari celah orang nih, misalnya ada yang pikirannya udah jelek, udah kotor, udah langsung dimasukin aja, cus gitu. Terus di sana juga katanya ada debt collector yang katanya akan nagih gitu kan, nagih sampai keturunan berikutnya sampai kamu punya cucu, punya cicit, punya canggah ya kan, terus gitu nagih itu. Padahal katanya sih kalau pengen kaya ya cuma 5 tahun aja kayaknya gitu ya, tapi nagihnya sampai mana-mana nih. Jadi kalian udah masuk lingkaran setan, udah masuk rantainya setan gitu ya kan. Jadi jangan sekalipun jangan sampai masuk lah, seperti kata narkoba itu ya, jangan sekali-kali lah masuk lah. Nanti kalian sudah masuk, kalau di sana tuh masuk perjanjian setan gitu ya, kalau udah masuk dalam lingkaran, terus kamu udah masuk permainan mereka gitu loh selama-lamanya. Dan kalian pun akan kalau mati ya nanti nggak tahu, yang ngambang gitu, seperti mati segan, hidup tidak mau gitu ya. Ya kalau kalian diterima ya di atas, kalau enggak kalian akan menjadi makhluk setengah manusia setengah apa gitu kan, nggak tahu. Menurut saya dari penelusuran DMS ya sama KTJ, makhluk yang di sana itu kayaknya udah nekat-nekat ya. Jadi suaranya itu yang suara solid ya, bukan suara yang, jadi suara yang terdengar sama manusia biasa gitu, sudah solid, sudah masuk ke alam manusia, udah berani terang-terangan gitu. Jadi berani bersuara, berani menampakkan eksistensinya, bagaimana caranya, mungkin dilempar atau apa gitu ya kan. Ngeri deh di situ. Terus kita lanjut ke basement. Wah, kali ini tim TMS mengajak Mas Genta. Nah, di basement ini si D itu muncul lagi ya. Soalnya tempatnya tuh di kamar mandi basement. Tuh kan, kamar mandi lagi. Nah, si D ini ternyata itu guide. Jadi dia menjadi guide tim KTC dan DMS. Dan dia menggambarkan petingginya yang paling ditakuti di sana. Penguasa yang paling ditakuti yaitu sosok manusia, manusia ya kepalanya, tapi badannya tuh ular gitu. Nah katanya sih sosok tersebut suka makan manusia, katanya enak gitu. Nah terus dari luar gedung itu ya, dilihat itu ya, kalau dilihat dari penampakannya sih memang hanya rumput-rumput yang tinggi-tinggi sih ya, tapi di sana itu
ada banyak macam-macam bentuknya ya. Kalian kalau penasaran kalian bisa nonton sendiri ya. Di sana itu diperlihatkan jadi seperti flashback dari zaman perang kemerdekaan, tentara Nippon, korban mutilasi, ada pemuja setan di sana gitu, macam-macam. Nah terus ya Om Hao itu selalu ngomong kalau ke ruangan jadi masuknya harus dengan kaki kiri gitu, dan waktu itu juga menanyakan timnya ini ganjil atau genap. Nah kalau bisa tuh ganjil, jangan sampai genap. Kalau bisa tuh genap, jangan sampai ganjil. Kalau ganjil nanti ada yang menggenapi gitu, menyerupai teman. Jadi serem kan, terjadi apa-apa gitu. Nah ini sih puncaknya sih di basement yang di genset gitu. Nah ini tempat yang paling serem pol, di tempat genset paling serem. Nah Sarah di sini udah melotot gitu kan, melotot. Jadi begitu buka ruangan genset itu, Sarah udah melotot, sudah tahu di mana tidak boleh masuk kan. Nah dia bilang sama semua orang tidak boleh masuk, tidak boleh. Nah termasuk si kameramen nekat itu gitu loh. Si kameramen tuh nekat masuk gitu kan, tapi kan langsung dicegah sama si Sarah gitu, jangan masuk, dihalang-halangi. Nah Om Hao pun yang istilahnya indigo yang udah biasa hal kayak gitu, dia ketarik masuk gitu loh. Dia ketarik masuk ruangan genset itu gitu. Dasar Om Hao nih ya, lemah kalau lihat cewek cantik ya kan. Dia nggak kuat iman kalau ditawarin awewek cakep gitu. apalagi seksi ya Om ya. Jadi katanya dia suruh sini gitu kan, sini gitu. Nah tapi untungnya berhasil diselamatin sama tim, jadi Om Hao nggak masuk, jadi Om Hao harus keluar dari situ. Kalau menurut saya nih Om Hao nih kalau udah kesurupan bahaya ya, bahaya sih. Kalau kesurupan suka kehilangan kontrol gitu, tapi masih bisa santai senyum gitu mukanya. Terus saat yang jaga itu, yang itu di situ yang tadi makhluk setengah-setengah tadi itu ngincer kakinya Om Hao, jadi mau masuk lewat kaki. Jadi kakinya Om Hao itu kalau bisa harus napak di tanah. Jadi di situ itu ilustrasinya Om Hao tuh kayak jinjit gitu. Jadi tim itu orang banyak itu gimana caranya biar kakinya nggak buka dari depan atau dari belakang. Jadi harus diinjek kakinya gitu ya supaya nggak kemasukan. Gitu sih ya, sempat ketarik-tarik terus. Jadi Om Hao ini udah kacau nih kayaknya, frekuensinya udah kacau gitu kan ya. Terus dia kayak nahan itu kayak kesulitan banget, tapi mukanya tetap santuy kalau Om Hao. Mukanya tetap santuy dan masih bisa ngomong sih ya. Kalau bisa sih melayang-layang juga katanya juga kalau misalnya kemasukan, jadi dia kemasukan gitu kan dari kaki, Om Hao bisa melayang gitu katanya. Ini kalau saya bilang nih, saya tanya tingkat apa ya, sakti kayaknya, nggak main-main sih. Terus Om Hao itu nyebut ini Doroyono gitu. Wah itu diincer tuh raganya Om Hao, kakinya udah diangkat-angkat waktu itu, pernah itu 1 kali keangkat gitu. Yang lalu Om Hao ini juga kerasukan sama tentara Nippon, pernah cerita sih gitu, karena gangguannya ya cerita masa-masa ini kolonial Belanda itu gitu. Nah karena gangguannya semakin mengerikan, semakin tahap mengerikan, akhirnya tim memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Terus Om Hao itu nggak bisa kontrol benar-benar, dia harus ketarik terus ya, lihat belakang terus, lihat belakang dan tidak boleh, kalau enggak dia lari gitu ya. Sebenarnya sih Om Hao, kalau misalnya Sarah seperti itu sih bisa ditahan kan, tapi kalau Om Hao tuh lah dia mah gendut berat, jadi siapa dong yang mau nahan dia kan, harus orang banyak. Nah ini lucunya lagi, nah setelah mereka berhasil keluar, mereka mau closing kan di depan gedung gitu, pas lagi horor-horornya gitu, lagi tensinya lagi tinggi gitu kan, Bang Fadi aduh pakai acara kepleset lagi, bubar ngakak deh. Terus ada dia nyanyi ini suara apa nyanyi itu, syukuri apa yang ada ya, The Massive ya, aduh suaranya cempreng, aduh please Bang, thank you sumbangsih suaranya. Sumpah DMS tuh ada lucu-lucunya juga sih. Setelah saya nonton ini ya, jadi kolaborasi mereka yang keren ini, kolaborasi romantis,
banyak sih pesan-pesannya. Jadi kita sebagai manusia itu kalau yang namanya sedih, marah itu boleh, tapi jangan terus berlarut-larut gitu ya, karena itu adalah celah buat makhluk-makhluk yang kayak gitu. Jauhi dari kata serakah, selalu bersyukur. Yang namanya duit instan itu nggak ada, yang ada ya kerja keras, kerja indah gitu ya, bukan keras tapi kerja kerja indah gitu. Terus namanya pikiran negatif, pikiran yang bunuh diri, terpancing melakukan maksiat, itu juga celah buat mereka ya, untuk manusia-manusia seperti ini. Jadi yang nantinya akan terjerumus ya, nanti mereka akan masuk jurang dalam bersama makhluk-makhluk seperti mereka itu gitu. Bagus sih pesannya sih. Ya udah, itu mungkin itu semua adalah rangkaian tur kolaborasi romantis mereka. Mungkin masih banyak, cuma ini saya tertarik membahas yang di Bank Gaib ini ya. Sumpah mereka itu keren, kece banget, bagus banget, saya suka banget. Makanya saya bela-belain bikin konten seperti ini buat mereka. Semoga sukses terus buat mereka. Terus terima kasih sudah mau berbagi bersama kita semua di sini, Javanika dan Saradik gitu ya. Saya sudahi dulu. Saya harap dari tayangan itu kita bisa ambil pesan dan makna yang baik-baik saja gitu ya. Terima kasih semua.